Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi video kali ini kita bahas mengenai berita viral yang mana salah satu siaran TV nasional yaitu Trans 7 itu mengomentari salah satu daripada pondok pesantren terbesar di Indonesia dan salah satu pondok pesantren yang tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Lirboyo. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Ya, kemudian kita lihat salah satu komentar atau video yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum PBNU Pusat. Assalamualaikum. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu, Jadi ini video, kalau kita lihat komentar-komentar yang ada, kebanyakan yang komen itu adalah orang-orang yang mereka ini nggak paham tentang dunia pesantren. Sehingga ketika kita buka kolom komentarnya, isi daripada komentar-komentar tersebut ya menyalahkan pondok pesantren itu dan mendukung daripada siaran Trans 7 tersebut. Ya, kita lanjutkan lagi, dengarkan videonya Ketua PBNU. isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan
masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita. Dan pada saat yang sama, kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi, untuk terus memperbaiki diri, agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Lirboyo memanggil kami sebagai santri, tersakiti hati kami karena masai kami dihina, karena kita dihina. Kita punya kiai, kita punya guru, kita punya masai mengajarkan kita sebagai santri Lirboyo hari ini. Mereka nggak pernah menyakiti orang lain. Dari masih muda, Mbak Anwar sampai gini hari, hidupnya selalu memberikan edukasi, memberikan adab kepada para santrinya. Tapi hari ini ada satu narasi yang seakan-akan ingin memecah belah bangsa dan seakan-akan melecehkan guru kami. Bukan seakan-akan, sudah melecehkan guru kami. Kami sebagai santrinya terpanggil, hati kami tersakiti. Kalau mereka ngomongnya melalui media televisi, kita menuntut hari ini mereka pun melakukan pengumumannya melalui media televisi. Tidak cukup dengan hanya surat menyurat. Hari ini kita bukan bicara tentang cinta. Hari ini kita bicara tentang khidmat kita kepada Lirboyo. Ini baru sebagian perwakilan pengurus Himasal yang ada di Jabodetabek. Andai kata hari ini nggak ada titik kesepakatan, kita santri Lirboyo dan wali santri siap menghadirkan masa yang lebih banyak pada tempat ini. Ikuti instruksi saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lirboyo memanggil. Lirboyo ada di hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Instruksi saya satu kali lagi, rapatkan barisan, jangan pernah takut. Hari ini kita santri adalah yang memerdekakan negeri dan mayoritas di negara kita adalah muslim. Hak orang-orang merdeka untuk berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi di gedung yang serba wah ini. Mudah-mudahan ada titik temunya. Kalau nggak ada titik temunya, kita balik lagi dengan masa yang lebih banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau kita melihat dari reaksi para santri, para alumni betul-betul marah. Mereka tidak terima kiai mereka dilecehkan, kiai mereka dihina oleh Trans 7. Sehingga para santri ini mereka menuntut bagaimana Trans 7 itu langsung minta maaf secara langsung kepada kiainya, kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo tersebut, tidak menerima daripada surat menyurat. Nah, harus datang meminta maaf dan mempublikasikan minta maafnya di Trans 7. Nah, inilah para santri ya. Masya Allah. Jadi setelah kita mendengarkan daripada penyampaian Ketua PBNU yang begitu tegas
akan mengambil jalur hukum, langkah-langkah hukum kalau tidak ada penyelesaian daripada pihak Trans 7 ini. Begitu juga dari pihak pondok pesantren atau alumni pondok pesantren Lirboyo, betul-betul mencekam atau menuntut daripada Trans 7 untuk bagaimana mereka segera minta maaf kepada Kiai. Jadi setelah kejadian-kejadian tersebut, ada satu video lagi yang menunjukkan bahwasanya pihak Trans 7 betul-betul minta maaf secara publik di salah satu daripada perwakilan dari Trans 7 ini menyampaikan permintaan maaf kepada Pondok Pesantren Lirboyo, terutama kepada pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Anwar Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar, namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah setelah ada video klarifikasi, video minta maaf dari pihak Trans 7, ya semoga masyarakat, terutama khususnya kepada para alumni santri Lirboyo, ini bisa menahan diri. Ya. Jadi memang kalau kita melihat adat istiadat pesantren, santri kepada kiainya, itu kalau orang-orang non pesantren atau non santri yang melihat keadaan itu, mereka akan merasa itu perbuatan yang tidak layak dilakukan. Ya, padahal orang-orang yang hidup berkecimpung dalam dunia pesantren itu hal yang sewajarnya. Itu hal yang lumrah yang memang harus dilakukan oleh santri kepada gurunya, kepada kiainya. Saya sependapat sekali dengan ceramahnya Gus Kausar. Gus Kausar itu mengasuh Pondok Pesantren Ploso. Beliau menyampaikan hal-hal yang betul-betul menggambarkan ya, santri itu seperti itu. Jangankan, kata beliau ya, jangankan disuruh kerja bakti atau bahasa pesantrennya roan. Kiai jalan aja itu minta kepala kita ini jadi pijakan kakinya, itu para santri, kami para santri rela diinjak. Nah itulah kehidupan pesantren seperti itu. Sehingga ketika orang-orang luar, orang-orang yang non pesantren melihat keadaan itu, tentu mereka akan merasa, wah ini kayak perbudakan, ya kan? Ya, seperti seolah-olah kiai ini mengambil keuntungan dari santrinya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau orang-orang di luar pesantren melihat hal tersebut. Padahal ya, keadaan pesantren itu ya memang seperti itu. Jadi kami para santri ini punya satu keyakinan bahwasanya keberkahan itu ketika kita ini berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada kiai. Nah, itulah ketika mondok itu ya apa yang kita cari ketika kita mondok di pesantren ya keberkahan daripada para guru. Keilmuan itu kita belajar ilmu kalau tidak berkah ya sia-sia. Ya, kita selesai mondok kalau tidak berkah ya sia-sia. Nah, inilah kami para santri punya keyakinan seperti itu, sehingga kalau ada kerja bakti, kalau ada roan ya itu justru jadi satu kesyukuran kami kepada kiai kami, kepada guru kami, untuk membalas jasa-jasa guru kami, walaupun hal tersebut ya tidak bisa dibandingkan. Jasa para kiai, jasa para asatid, para masyayikh itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan duniawi, karena mereka mengajarkan kita daripada mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula murabbi ma araftu rabbi. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan wahida. Ya, saya ini budaknya orang yang mengajarkan saya ilmu walaupun cuma satu huruf.
Nah inilah kami para santri. Maka orang-orang yang di luar daripada pesantren, yang tidak pernah berkecimpung dengan pesantren, nah, semoga bisa memahami ini. Walaupun itu memang susah dipahami oleh orang-orang di luar pesantren, keadaan-keadaan seperti itu. Ya, tapi ya, inilah keadaan pesantren. Ya, semoga kedepannya lagi tidak ada komentar-komentar negatif tentang pondok pesantren manapun. Maka untuk jelasnya ini saya pasangkan atau sajikan daripada video dari Gus Kausar, pengasuh pondok pesantren Ploso. Ya, insya Allah semoga bermanfaat. Yo ngalah. Wes ya. Sugih kleru melarat diiles-iles, saiki dina kena tambahan lek wis dadi kiai mampir budak. Yo ngalah. Piye we? Cocok ya? Wes, aku wis daripada ngrasani wong akeh. Yo angel, Pak. Pancen angel. Angel. Sebabnya ngeten nuwun sewu, bagi kami para santri, bagi kita-kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi tenggene syuhada'i al-Khazini. Diawali dari sana kan? Diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren Al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari atau disoroti terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbudakan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala dilalah Pondok Lirboyo. Tonggone awake dhewe. Pondok paling gagah se Indonesia. Dilalah kersane ngalah. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya roan, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Paham nggak? Kabel ini nih. Itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para sama tak ono santri Lirboyo. Betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau roan itu tadi. Pasti itu. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri kaya awake dhewe ini dianggap otak-otak kosong. Otak-otak sing gak jelas. Paham? Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa cara gampangan ini loh, Pak. Jadi awake dhewe arep menjelasne dawuh ana abduman allamani walau ana abduman allamani walau harfan wahida. Itu sulit, paham? Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Aku koyok sering ngomong tuh bahwa kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izhim aqdamuhum fauqal jibah illam akun minhum falifi hubbihim aizzun wajah. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang sekosong itu otak kita, setolol itu otak kita para santri. Tadi aku juga gak iso jelasnya nih wong-wong kuwi. Dan saya juga gak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Iki aku mek cerita tok, hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu ndak usah panik, karena memang kita ndak perlu menjelaskan itu. Selain kita nggak punya kemampuan menjelaskan, memang kita ndak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Ilam akun minhum falifi hubim izun wajah. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau roan, beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan letakkan itu semua. Kabel ini, jangankan hanya ikut roan. Ini ya, cara mau potong, ya kiamat ini. Tapi apa? Makanya kulon masya Allah saya itu panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri. Saya itu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Paham? Dan itu memang begitu. Karena kami tahu betul. Artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki. Kita tidak ditakdirkan menjadi seperti beliau-beliau, paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan ngeladeni tok, itu istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo, auto apa kena ditompo. Angkane, ya Allah, piye ya?
ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka, bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenenge barokah. Paham Bapak? Sing jenenge barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Jenenge tabaruk, paham Bapak? Sing oleh teman-teman yang kebetulan salafi, dari dulu itu sudah dikomentari, kenapa santri-santri itu sangat suka tabarukan? Ya mereka KP umatnya bahkan Nabi. Kenapa santri-santri suka ngalap berkah, paham Pak? Makanya enek istilah coba pas ngaji ini enek son khidmah dari Mas siapa itu? Mas Brengos misalnya kayak begitu. Kayak ada dari Pak Puji atau dari siapapun yang khidmah. Kenapa kok santri duwe watak model ngono kuwi? Ya memang dari dulu makanya Nabi begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia ba'asu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Wes. Kanjeng Nabi ngersakne toya wudu. Dan beliau minta air dari tempat di mana orang-orang wudu. Artinya dari pawudon umum lah gampangannya ngono lho. Alasannya apa? Ternyata setelah didatangkan air itu diminum sebagian oleh Rasulullah dengan alasan untuk ngalap berkah ning tangane wong-wong sing Islam. Ngalap berkah lha itu. Fayash robuhu yarju. Kanjeng Nabi mengharapkan keberkahan barokata aidil muslimin. Ini Kanjeng Nabi butuh berkahe wong-wong Islam. Maka ini merupakan satu dalil ala jawazi tabarukil fadil bil mafdul. Ini merupakan dalil bahwa yang di atas itu bisa ngalap berkah kambek sing nang ngesor. Apa maneh sing nang ngesor nang sing sampean paham maksudku betul? Apa maneh dari yang amatir ke yang senior, yang pro, paham ora? Lah kita sangat meyakini guru-guru kami pro dan punya kedekatan dengan Allah Subhanahu. Al-Imam Al-Hasan Basri, salah satu orang yang dianggap oleh semua ulama yang paling mirip karakternya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut diyakini mendapatkan itu semua karena keberkahannya, pengabdiannya kedua orang tuanya. Al-Imam Hasan Al-Basri itu kebetulan orang tuanya sama-sama budak. Kabel ini artinya apa? Jadi wong gede gak kudu anake wong gede. Dan santri meyakini bahwa itu adalah sebuah keberkahan. Mergo kan biyen kitabe unine ngono, paham ra, Pak? Dadi gak enek ceritane, Pak, yo nuwun sewu, mboten enten ceritane. Kula mulai belajar ndamel godaan kagem lari-lari iki. Lari kula namung kedik, lari kula namung piro? 30 apa piro apa selawe aku gak patek paham. Niki. Takon arek. Tidak pernah saya minta untuk mereka untuk kemudian apa mau jenenge? Roan atau apapun, mboten enten. Tapi kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, itu momentum. Momentum yang memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Mergo idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahyar. Itu Imam Ghazali, paham enggak? Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri iku dilalah ditakdir Allah taala dadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semuanya punya kemampuan, kesempatan untuk berkhidmah langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmah lewat peroanan. Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau dimanapun. Gak ono sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebek, tawaran yang ngupload salah. Lihat Pak. Nggih padha mawon. Lah lek kula mboten enten sing anu menyenangkan wis santri. Aku tuh jamaah model koyo kowe. Melas. Tapi beliau as-salihin wal ahyar itu adalah satu kesempatan di mata para santri. Kapal ini nih. Beliau as-salihin wal ahyar. Beliau para ulama. Itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham, Pak? Nah, ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka ro'an adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul masyayikh. Paham enggak sampean? Lah ini enak dipahami wong awakmu padha-padha santri ini. Ya, demikianlah video kita kali ini, konten kita kali ini. Semoga kita mendapatkan pencerahan, terutama diri saya sendiri dan kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.